Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Andi Naura Hafisa Imran dengan NIM 94142404 dari kelas E semester 4 Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pasar uang dalam mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan. Jadi, pasar uang ini merupakan salah satu bagian penting dalam sistem keuangan karena berhubungan dengan kebutuhan dana jangka pendek. Baik, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Jadi, di slide ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep pasar uang itu. Jadi, pasar uang adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka pendek dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Biasanya, transaksi di pasar uang ini berlangsung kurang dari 1 tahun. Nah, pasar uang ini sangat penting karena membantu perputaran dana dalam kegiatan ekonomi agar tetap lancar. Selain itu, pasar uang ini juga digunakan untuk menjaga likuiditas keuangan dan membantu kelancaran sistem pembayaran. Dengan adanya pasar uang, kebutuhan dana jangka pendek dapat dipenuhi dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi dan manfaat pasar uang. Jadi, salah satu fungsi dari pasar uang itu yaitu untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek bagi bank, perusahaan maupun pemerintah. Nah, pasar uang juga membantu menjaga kestabilitas keuangan karena lembaga keuangan dapat memperoleh dana dengan cepat saat dibutuhkan. Selain itu, pasar uang ini digunakan oleh Bank Indonesia untuk membantu mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Bagi investor, pasar uang juga bisa menjadi sarana investasi jangka pendek yang relatif aman dan mudah dicairkan. Berikut kita masuk ke peserta pasar uang. Nah, pada bagian ini dijelaskan siapa saja peserta pasar uang. Nah, peserta pasar uang itu terdiri dari Bank Indonesia, Bank Umum, pemerintah, perusahaan, lembaga keuangan non-bank, investor, dan masyarakat. Nah, Bank Indonesia ini berperan sebagai pengatur dan pengawas pasar uang. Bank Umum biasanya menggunakan pasar uang untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Sementara itu, perusahaan dan pemerintah memanfaatkan pasar uang untuk memperoleh tambahan dana operasional investor, juga untuk berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dari investasi jangka pendek. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagaimana sistem pasar uang di Indonesia. Nah, di slide ini akan dijelaskan bagaimana sistem pasar uang di Indonesia. Jadi, pasar uang di Indonesia ini diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK agar sistem keuangan tetap aman dan stabil. Nah, transaksi pasar uang biasanya dilakukan melalui bank dan lembaga keuangan menggunakan berbagai instrumen jangka pendek. Saat ini, sistem pasar uang juga sudah menggunakan teknologi modern, sehingga transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Dengan adanya pengawasan dan sistem yang baik, pasar uang dapat membantu menjaga kestabilan ekonomi nasional. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan instrumen pasar uang. Nah, jadi instrumen pasar uang ini adalah surat berharga jangka pendek yang diperjualbelikan di pasar uang. Nah, instrumen ini digunakan untuk membantu pengelolaan dana jangka pendek dan menjaga likuiditas keuangan. Jadi, ada beberapa contoh instrumen pasar uang, yaitu ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, ada surat berharga pasar uang, ada sertifikat deposito, kemudian ada commercial paper, ada juga treasury bill dan call money. Masing-masing instrumen ini memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan penggunaannya. Jadi langsung saja kita bahas bagaimana instrumen pasar uang tersebut. Nah, kalau sertifikat Bank Indonesia atau SBI itu adalah surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia untuk membantu mengendalikan jumlah uang beredar. Sertifikat deposito itu merupakan simpanan berjangka yang dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo. Sedangkan commercial paper itu adalah surat utang jangka pendek yang diterbitkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Sedangkan call money itu merupakan pinjaman dana jangka pendek
antara bank yang digunakan untuk menjaga likuiditas perbankan. Nah, instrumen-instrumen tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran sistem keuangan. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan, pasar uang ini memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian karena membantu memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Pasar uang juga membantu menjaga likuiditas keuangan, terus memperlancar sistem pembayaran, dan juga mendukung kestabilan ekonomi negara. Di Indonesia, pasar uang ini diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia atau OJK agar seluruh transaksi dapat berjalan dengan aman dan efisien. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak atau Ibu dosen. Sekian, terima kasih.